Oke guys, kembali lagi sama gue David dan Sandi. Dan di video kali ini gue pengen cerita soal hal-hal misteri yang pernah terjadi, yang pernah gue alamin waktu gue kerja di sebuah perusahaan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya. Oke, gimana kabarnya nih cuy? Tetap jaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini yang gak usai-usai gitu kan ya. Omikron tiba-tiba menyerang gitu kan. Menyebarkan ya virus-virus yang menurut gue sih emang ya dibilang settingan ya bisa aja, dan dibilang emang dasar wabahnya ya udahlah gitu. Yang penting kita semua tetap jaga kesehatan dan tetap jaga diri terutama. Dan misalkan ada vaksin ya segera vaksin lah gitu. Oke. Anyway, di beberapa video terakhir gue ngenalin lo ke beberapa segmen-segmen yang emang gak kayak biasanya. Dan kali ini gue pengen seperti itu lagi, pengen ngenalin kalian ke salah satu mungkin pengalaman gue gitu ya. Dan bakal jadi pengalaman baru di channel ini mungkin kedepannya, yaitu gue bakal cerita soal hal-hal misteri atau hal-hal horor yang mungkin pernah terjadi di salah satu perusahaan yang gue pernah kerja di situ. Dan mungkin kedepannya kalau misalkan lu atau siapapun orang yang nonton video gue ini punya cerita horor atau cerita menyeramkan yang terjadi waktu lu kerja atau di tempat lu kerja, mungkin bisa komentar di bawah atau bisa mention gue di Instagram gue ya, di David and Sandi, atau nanti lo klik aja linknya di bawah ya. Oke, kali ini tuh latar tokoh atau tempatnya mungkin gue sedikit privasi aja gitu, tempat-tempatnya terutama gitu. Intinya ini di suatu perusahaan yang emang gue pernah kerja di sana sendiri, dan ini benar-benar true story dan gak gue setting sama sekali. Ini benar-benar pure yang udah gue rasain di tempat gue kerja. Kejadiannya terjadi waktu bulan Desember 2020, dan dimana waktu itu gue lagi kerja dan dapatkan shift malam ya, atau shift 3 itu di perusahaan gue itu kan perusahaan yang sistem kerjanya itu shift ya, jadi dibagi 1, 2, dan 3. Nah, dari ketiga shift ini kita tuh setiap minggu itu rolling gitu ya, ada yang awal shift 1, shift 2, shift 3, nanti di rolling lagi 2, 3, 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, kebetulan gitu waktu minggu-minggu itu gue dapet bagian shift malam atau shift 3 gitu ya. Nah, mungkin buat spesifik tanggalnya gue kurang inget gitu tanggal berapa gitu, cuman sekitar bulan Desember pokoknya ya. Nah, ketika shift 3 itu kita mulai bekerja itu sekitar pukul 23.45 ya, atau jam 12:15 sampai jam 7 pagi. Nah, emang sih itu kan namanya shift 3, kita kerja malam kan, namanya kerja malam mau sekuat apapun kita begadang, malah kita tetap aja pasti bakal ngerasa ngantuk kan, mau selama apapun kita tidur siang. Gue sama rekan gue ini ya kerja layaknya operator mesin normal lah gitu ya. Nah, suatu hari tuh gue kerja di suatu mesin itu yang harus dioperasikan 2 operator gitu ya, gue sama temen gue gitu kan. Nah, letak mesin gue itu tuh di suatu divisi itu di bagian tengah-tengah gitu ya. Misalkan di suatu tengah-tengah gedung gitu, ada yang pojok kanan, ada pojok kiri, nah gue di tengah-tengahnya gitu. Nah, karena ini shift 3 gitu kan, lampu-lampu tuh kan hanya yang dihidupkan tuh yang mesinnya beroperasi ya, operator kerja di situ lampunya dinyalakan. Jadi mungkin ada yang cuman 2 shift gitu ya, shift 1 sama shift 2 itu waktu mereka pulang langsung dimatiin. Jadi waktu shift 3 tuh padam gitu, jadi penerangan tuh nggak boleh dihidupkan gitu.
eh karena cuacanya juga cukup gelap, jadi ya udahlah, itu namanya juga kerja malam, jadi udah terbiasa gitu kan. Jadi awal bekerja sih awalnya tuh lancar-lancar aja, normal-normal aja layaknya kerja pada hari-hari biasa gitu, nggak ada masalah gitu kan. Eh, namun sebelum gue lanjut, pengen gue kasih tahu di mesin gue itu isunya gitu ya, isunya di belakang mesin yang gue operasiin itu katanya banyak orang tuh suka ngeliat penampakan. Gue sendiri sih belum pernah tahu ya penampakannya seperti apa, cuman emang beberapa kali gue ngerasain tuh lu kerja cuma diliatin gitu, dan diliatin oleh sosok yang emang lu nggak tahu itu siapa. Gue yakin bang, hampir 70% dari lu, misalkan lu kerja dan diliatin, lu pasti ngerasakan. Entah siapapun lu nggak kenal, pasti kalau misalkan lu diliatin lu ngerasakan. Nah, seperti itulah yang gue rasain itu. Gue beberapa kali kerja di situ tuh ngerasa kayak gue kayak diliatin gitu, padahal nggak ada siapa-siapa di belakang mesin. Gue nggak ada siapa-siapa, jadi ya gue ya udahlah gitu, mungkin cuman halu gue aja gitu, atau siapapun gue nggak tahu gitu, karena nggak nampak gitu. Oke. Nah, beberapa orang itu pernah ada yang pernah lihat gitu, terutama yang karyawan yang udah senior gitu, itu ngelihat suatu sosok wanita tua, rambutnya cukup panjang ya, kemudian agak pucat gitu, dan kemudian memakai seragam PT gua ini gitu, yang notabene kalau misalkan udah warnanya udah lusuh itu agak keputih-putihan, jadi kayak pakai seragam PT cuman udah lusuh banget gitu. Nah, karena beberapa karyawan senior yang udah pernah mergoki sempat melihat penampakan itu tuh sedang menatapi operator-operator yang sedang kerja gitu, dan kebetulan rekan kerja gue yang senior ini pernah lihat. Nah, lanjut saat bel memulai istirahat gitu ya, sekitar jam 20, sekitar jam 2:30 maksud saya. Sekitar jam 2:30 gitu, itu kan kita ada yang namanya istirahat makan gitu ya, istirahat pertama lah gitu ya. Nah, bagi shift 3 itu yang malam itu ada yang mau makan, atau yang mau rokokan, atau mau istirahat, atau mau tidur, itu terserah gitu. Di perusahaan gue yang ini tuh terserah lah mau ngapain gitu, yang penting sampai batas waktu ditentukan gitu kita harus masuk lagi gitu. Nah, kebetulan waktu malam itu tuh gue gak ngerasa lapar gitu, karena ya gue tiba-tiba waktu mau istirahat itu gue ngerasa ngantuk. Nah, selang berapa saat akhirnya temen gue ngajakin, "Fit, mau makan gak?" gitu. "Enggak, gue ngantuk" gitu. Gue akhirnya ya udah duluan aja gitu. Gue akhirnya nyari tempat buat gue tidur, teman-teman gue pada berangkat mau istirahat, sambil matiin lampu-lampu di mesin-mesin gitu ya. Akhirnya satu persatu karyawan itu udah mulai berjalan meninggalkan tempat produksi gitu. Nah, karena gue saking ngantuknya, akhirnya gue nyari tempat, gue ngambil bekas kardus gitu kan. Di dekat mesin gue tuh ada kardus-kardus yang gak terpakai gitu, jadi gue buat tidur gitu, tiduran alasin kardus, nyari tempat yang agak rata tempatnya, akhirnya gue tidur di situ. Dan karena gue saking ngantuknya, udahlah gue selang berapa 5 menit paling ya itu langsung tidur gitu. Sambil menghela napas, gue rebahin badan gue gitu kan, saking ngantuknya gitu kan. Akhirnya ya gue tertidur. Dan sekitar pukul jam 2:50-an lah itu, karena di PT gua ini sebelum mulai bekerja itu ada bel persiapan. Jadi nah, saat bel persiapan ini bunyi 5 menit sebelum jam kerja, jadi sekitar jam 2:55 gitu kan, istirahatnya kita 30 menit. Itu ada bel persiapan, gue kaget nih. Akhirnya gue tapi masih ngantuk kan, karena gue masih ngantuk,
gue tidur lagi karena gue lihat nggak mungkin ini shift 3 gitu kan, ini shift 3 nggak mungkin dah gitu. Langsung orang-orang pada mau datang-datang ke mesin ke tempat produksi langsung kerja gitu. Gue mikir gak kayak gitu, jadi ya gue tidur aja biar nanti gue dibangunin sama rekan kerja gue gitu. Biasanya gue dibangunin, jadi ya gue tidur lagi gitu. Nah kebetulan tiba-tiba aja gitu, karena lampu tuh masih remang-remang semua gitu, cuman lampu malam doang. Night light itu yang dihidupin di dekat atap-atap langit-langit atas lah, plafon gitu ya, nggak tahu plafon, nggak tahu apalah itu, pokoknya atap-atapnya itu di dekat atap tuh ada lampu. Nah kita cuma pakai lampu itu ketika emang operator nggak produksi, jadi lampu-lampu yang dekat mesin tuh dimatiin semua jadi gelap, cuman masih ada penerangan remang-remang gitu. Nah sambil gua setengah tidur gitu ya, atau biasa dibilang kalau lu sering nonton ini tahu ilmiahnya itu namanya apa ya, tahap 1 NREM ya. NREM itu non rapid eye movement gitu, ketika lu setengah tidur setengah, cuman kuping lu tuh masih bisa ngedengerin suara-suara yang lalu lalang di deket lu, cuman mata lu udah merem. Itu tahap 1 NREM. Nah tiba-tiba ada sesosok bayangan hitam yang menyerupai temen gua gitu, bener-bener hampir bisa gue bilang nyerupain temen gua, sampai karena gua masih entah terlalu setengah sadar atau enggak gitu ya. Nah teman gue ini namanya Galih gitu, dan perawakannya tuh hampir sama kayak teman gue yang namanya Galih ini. Karena gue lagi tertidur gitu, terlentang gitu kan di atas karton kardus gitu. Atau ada yang lewat gitu, bayangan hitam kayak agak setengah lari itu, dia jalan ke belakang mesin yang gue bilang angker tadi itu, yang ada banyak orang lihat penampakan. Jangan lari-lari Lih gitu, gue bilang kayak gitu sampean. Saking gue nggak taunya itu sosok entah siapa, gue nggak tahu, gue bilang jangan lari-lari Lih, karena secara postur badan dari atas sampai kaki gue nggak ngeliat kakinya, cuman setengah badan ke bawah itu hitam semua gitu, cuman dari atas itu terlihat samar-samar karena lampunya kurang terang gitu kan. Gue bilang jangan lari Lih, ya udah gue diem aja gitu, terus gue lanjut tidur lagi. Nah sekitar jam 3:05 itu operator udah balik ke produksi ya, tempat produksi, dan bagian gue udah nyalain lampu, udah mulai bekerja, dan bel bunyi mulai bekerja. Akhirnya gue dikagetkan gitu kan, bangun Fit. Oh ya, gue bangun, terus gue langsung cuci muka, gue siap-siap buat kerja lagi, lanjut. Terus gue tanya kan, tapi gue belum ke mesin gue tanya ke si Gali, gue nemuin dia. Akhirnya gue tanyain, Lih tadi lari-lari kenapa? Terus dia jawab kan, lari-lari di mana? Alah tadi lu lari-lari kan gitu, di itu ke belakang, arah belakang, ngapain? Ngambil HP. Gue bilang kayak gitu. Gue nggak balik ke LAN Fit tadi, orang gue istirahat di luar sambil rokokan sama teman-teman nih di parkiran mobil. Mendengar jawaban dia itu gue langsung terdiam, dan gue langsung merinding, dan gue langsung balik ke tempat kerja gue tanpa menjawab pernyataan dari si Gali ini. Gue balik, langsung gue kerja lagi, soalnya yang gue lihat itu sama persis kayak dia gitu, menyerupai dia cuman hitam. Kemudian gue balik kerja lagi, akhirnya sekitar pukul 4:20 itu bel istirahat subuh gitu, istirahat sholat subuh gitu. Akhirnya gue persiapan mau istirahat, mau sholat subuh. Tadi langsung gue bilang ke Galih, Lih tadi kenapa gue nanyain lu jangan lari-lari ke belakang, karena gue tadi ngeliat lu lari-lari ke sini, sosoknya sama persis kayak lu, cuman warnanya hitam. Mendengar pernyataan gue itu, dia kayak percaya nggak percaya gitu. Dia sudah jawab, masa sih gitu kan? Enggak, serius gitu. Gue tadi ngeliat
lu lari-lari ke belakang. Gue pikir itu lu, makanya gue tadi tanya lu ngapain lari-lari ke belakang gitu, soalnya gue ngeliat sendiri itu lu. Akhirnya gue, dia, dan temen gue yang dengerin pun langsung kediam, dan akhirnya pergi ninggalin tempat tersebut buat sholat subuh. Nah, mungkin hal-hal kayak gini tuh sepele ya, dan banyak banget orang yang gak menyadari gitu. Banyak banget hal kayak gini tuh yang sering terjadi di kehidupan kita. Sebenarnya itu siapa? Siapa yang gue tanyain? Sedangkan sosok-sosok yang sering dilihat oleh teman-teman senior gue yang kerja di situ, itu sosok perempuan. Sedangkan sosok yang gue lihat itu sosok hitam, hampir menyerupai manusia. Temen gue ini. Mungkin kalau lu yang pernah ngalamin hal kayak gini, bisa jawab di kolom komentar. Ada banyak hal sih sebenarnya yang terjadi di PT ini. Dan mungkin bakal gue lanjutin di part selanjutnya karena gue takut videonya kepanjangan. Oke? Jangan lupa klik like dan subscribe di bawah kalau emang lu suka dengan cerita horor kayak gini. Horor singkat aja, cuman emang benar-benar natural yang pernah gue alamin. Oke? Jangan lupa klik like dan subscribe di bawah, dan kalau misalkan lu ada cerita yang pengen lu share, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Gue David Sandi. See you in the next video.